Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kita telah selesai ya anak-anak sekalian, pelajar-pelajar ustaz, pelajar ilmiah ya, yang Ustaz yakin orang-orang yang memang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu syar'i. Kehidupan kita anakku sebentar di muka bumi ini, maka kita harus persiapkan bekal yang paling utama untuk menghadap Allah tabaraka wa taala adalah al-ilmu. Loh, bukan ibadah Ustaz. Nah, gimana kita beribadah kalau nggak punya ilmu? Gitu. Jadi ilmu itu ya untuk diamalkan supaya kita bisa beribadah kepada Rabbul Alamin. Salah satu ilmu yang hilang zaman sekarang ini, yang manusia nggak siap mengamalkannya, adalah masalah ilmu waris, ya, ilmu waris. Dan tentunya sebagai penuntut ilmu yang sudah berada di marhalah as-sanawiyah, ya, maka harus benar-benar memahami ya keilmuan itu juga sesuai dengan ketingkatannya. Makanya faraid itu kita tidak diletakkan secara mendetail di mana, di sanawiyah, di MTS ya, mutawassithah. Ya sifatnya hanya sekedar teori atau pengetahuan dasar gitu ya. Jadi enggak dibebani itu adik-adik kalian seperti ini ya. Taib. Kita telah mengambil masalah al-jadd wal ikhwah, di mana para ulama berbeda dalam dua hal dalam masalah ini ya. Ada yang mengatakan yakni al-jadd, kakek ya, al-jaddu menutupi seluruh saudara. Pendapat yang kedua mengatakan saudara masih mendapatkan warisan meskipun kakek ada, tetapi di sebagian tempat dan tidak di seluruh tempat ya. Oleh karena itu, untuk mengetahui kapan saudara mendapatkan warisan, kapan enggak bersamaan dengan kakek, maka diberikanlah di rincian ini. Di sini ya intinya, yakni an la yakuna ma'ahum sahibu fard, an yakuna ma'ahum sahibul fard. Ya, artinya adalah bersama kakek dan saudara ini ada ahli waris furud yang lain, ahli waris furud ya. Yang kedua, bersama mereka berdua itu, bersama kakek dan saudara itu ya, ada bersama mereka ashabul furud. Yang pertama tadi tidak ada bersama mereka ashabul furud. Nah, setelah kita lihat ya talibat pada pekan yang lalu, tatkala kita membahas masalah ini, tatkala bersama kakek dan saudara itu tidak ada ashabul furud, ternyata dua-duanya dapat bagian, kan begitu. Nah, di sini yang disebut dengan taurithul ikhwah ma'al jadd fi suwar. Saudara itu mendapatkan warisan bersama kakek dalam beberapa gambar. Ini yang pertama, ini halatul ula. Di sini saudara mendapatkan bagian seluruhnya dalam beberapa bentuk apapun. Hanya saja kakek tetap harus lebih besar, karena kakek itu kalau nggak sepertiga dia dibagi. Artinya adalah kakek nggak boleh rugi ya. Paham ya? Di sini artinya di gambaran pertama saudara semua berarti tatkala dikatakan taurithul jaddi taurithul ikhwah ma'al jaddi fi suwar, ini dia nomor satu. Wahajbuhum fi suwar nukhra, ini berarti nomor dua yang akan kita bahas. An yakuna ma'ahum sahibu fard. Nah, di sini dia fokus untuk yang
ini di mana di mana saudara itu terhalang, dia tidak mendapatkan bagian. Paham ya anakku? Oke. Kita lihat ya. Yang mana? Yang kedua ya. Fi hadhil halah. Oh, nomor 2. Ini udah selesai. Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, an yakuna ma'ahum sahibu fardin. Yani bersama mereka itu, kakek dan saudara, bersama mereka itu ada sahibul fard yang lain. Ya. Kita sudah membahas ini, balik lagi nakku, coba baca apa ringkasan kalian kemarin, sudah bagus saya lihat ringkasannya ya. Itu mempermudah, coba lihat siapa yang memiliki ashabul furud, siapa saja yang ashabul furud. Ini maksudnya ini ya. Taib. Walil jaddi arba'u suwar. Dalam masalah ini tatkala fi hadhil halah la yanqusul jadd anis sudus. Dalam keadaan yang seperti ini artinya adalah bersama saudara dan kakek ada ahli waris yang lain ashabul furud. Sudah? Ashabul furud ya. Maka dalam keadaan dalam keadaan yang seperti ini, keadaan yang kedua ini, kakek tidak boleh kurang dari 1/6. Enggak boleh kurang dari itu. Ya, enggak boleh kurang dari 1/6. Di sini yang menjadi patokan kakek. Kenapa? Kakek lebih tinggi kedudukannya dari saudara. Ya kan, karena dia masuk masalah ubuwah. Dan kakek dan saudara ini kan di samping mereka ashabul furud juga kan mereka ini asobah, ya kan? Bahkan bagian kakek di sini ada 1/6 tambah baki sisa. Sudah? Nah, kita harus tahu bahwasanya kakek dan saudara itu saudara ya, yang laki-laki, karena nanti ada juga saudari enggak asobah, ya, tapi dia asobah bil ghair, bukan asobah binafsi. Kakek dan saudara itu asobah binafsi. Di samping itu mereka juga ashabul furud, anggota ashabul furud ya. Dari sisi asabah bin nafsi, kedudukan kakek berada di atas saudara ya, karena setelah anak berarti namanya ubuah ya, berubuah kan gitu. Oke. Maka di sini yang dibahas dulu adalah bagian kakek. Walil jaddi arba'u suwar. Untuk kakek ini ada 4 gambarannya. Tatkala kakek bersama saudara ada ashabul furud yang lain, 4 gambaran kakek ini. Yang jelas di dalam kondisi seperti ini nakku, kakek tidak boleh kurang bagiannya dari 1/6. Kalau kurang dari ini nanti kasih 1/6. Kita lihat rinciannya. As-suratul ula, gambaran yang pertama, antastaghriqa al-furudu jami'al mal. Seluruh ashabul furud menghabiskan seluruh harta. Ini yang pertama. Ya, karena ada ashabul furud bersama mereka, habis harta habis dibuat, bahkan nanti kurang. Gitu. Ya, intinya kalau kurang kan habis. Ya, paham ya? Kalau kurang berarti habis. Tapi kalau ada sisa berarti kan enggak habis, ya. Baik. Gambaran yang kedua, an yakunal baqi ba'dal furud aqallu minas sudus. Setelah dibagikan bagian ashabul furud, yang sisa itu lebih sedikit dari 1/6. Sedangkan aturannya kakek nggak boleh mendapatkan harus mendapatkan minimal 1/6, nggak boleh kurang. Ini lebih kecil, sisanya malah lebih kecil dari 1/6. Apa yang harus dilakukan? Nanti kamu sabar. Yang ketiga, an yakunal baqi ba'dal furudi sudus. Ini selesailah itu ya kan. Yang sisa itu setelah dibagikan ashabul furud ada sisa 1/6. Udah untuk kakek lah itu. Nanti kita lihat. Yang keempat, an yakunal baqi ba'dal furudi aktsar minas sudus. Sisa ya setelah dibagikan ke ashabul furud lebih banyak dari 1/6. Apa yang harus dilakukan? Nanti kita bahas. Intinya gambarannya seperti nakku. Jangan lupa ya buat ringkasan itu yang sistematis. Ya. Misalnya ikhtalafa ahlu ilmi hadzal ala qaulaini, buat 1 2 gitu. 1 ini, 2 ini. Udah. Lalu buat lagi cabang-cabangnya.
Untuk ini ada dua. Saya rasa di kelas kalian belum pernah ya. Di kelas yang lain, di kelas 12 sudah tamat mereka itu dulu. Itu biasa saya meringkas pelajaran di papan tulis, tinggal meringkaskan. Ustaz buat bagan-bagan tanda panah. Artinya adalah seperti peta dia. Ini kan narasi seperti ini. Ya, narasi. Tapi kalau dia sudah bentuk peta bagan, ya kan, ada tanda panah dari sini, panah lagi ini, jadi ketahuan oh ini ke sini, gitu. Ya, daripada sebentuk narasi. Tapi cobalah kalian melakukannya untuk berlatih. Kan Ustaz periksa. Sudah? Taib. Inilah 4 yang akan kita bahas sebagiannya hari ini, enggak semua, karena enggak cukup waktu mungkin. Atau sebagiannya saja. Ya. Oke. Hada ijmalun wa ilaika tafsilu. Hada ijmalun wa ilaika tafsilu. Ini secara mujmal, ya, ini secara mujmal, dan kita akan membahas secara rinciannya. Gambaran pertama ya, ini dia. As-suratul ula an tastaghriqa al-furudu jami'al mal. Ahli waris ashabul furud menghabiskan istaghraqa, itu menghabiskan seluruh harta. Fayasqutul maka dalam masalah ini fayasqutul ikhwah tak dapat apa-apa, gugur. Wa yufridu lil jaddi sudus, diberikanlah bagian tertentu kakek itu ukurannya 1/6. Sudah? Nah, harus kalian ingat bilangan pecahan, mana pembilang, mana penyebut. Ya, nanti diambil KPK-nya nakku dari penyebut itu. Ya? Ambil KPK-nya. Nah, dalam masalah ini KPK itulah yang nanti dipecah harta itu sesuai dengan KPK. Paham? Sebelum nanti kita bahas, saya berikan gambaran dulu. Udah lewat sebetulnya ini. Misalnya 12 lah, ini angka 12 ya. Berarti harta itu dipecah menjadi 12 bagian. Itu maksudnya. Dari mana diambil angka 12 ini? Dari KPK pembilang, penyebut. Ya. Ini pembilang penyebut, ya. Kalau nanti saya keliru ya japrisat. Ini pembilang, ini penyebut. Pecahan. Nah, untuk mengambil KPK-nya kan ini kan penyebut ya. Ya. Lalu dinaikkan dia ke atas. Itulah nanti sebagai pembaginya. Nah, angka 12 inilah atau angka berapapun nanti dari KPK itulah dipecah harta itu. Misalnya hartanya 1 miliar misalnya. Jangan sedikit lah, kita main hitung-hitung besar aja sekarang ya, meskipun nanti di akhirat jauh lebih besar, enggak ada apa-apanya dunia ini. Sudah 12, yang 1 miliar itu dibagi 12 dia. Dari 12 udah, kemudian dibagi 12, berapa bagian akhirnya per individu. Berapa bagian dari 12 ini diambil? Ada yang diambil 2 bagian, ada yang diambil 3, begitu seterusnya. Ya, kalau dia ya tentu 1 miliar 12 ya, 1 miliar bagi 12 sekian lah itu ya, sekitar 880 ya. Kurang lebih. Oke, taib. Kira-kira begitu. Rumah Ustaz gimana? Kami belah 12 juga. Enggak terpakai lah kalau dibelah-belah. Jual nakku. Makanya Ustaz sering sampaikan nakku, ya, itulah hidup di dunia ini. Makanya sering saya sampaikan, kami orang tua kalian di rumah itu seharusnya memberi pancing. Kalau kami kasih ikan, habis ikan kalian bingung gimana dapatkan ikan. Tapi kalau kita pancing, kalian bisa mencari ikan sendiri. Aduh Ustaz, ini saya enggak hobi mancing Ustaz. Bukan itu maksudnya. Artinya adalah kita bekali kalian sarana untuk hidup di dunia. Ya, sarana. Karena bagaimanapun nakku, seindahnya rumah kalian sekarang ini dengan seluruh tanaman hiasnya di depan, ya, aglonema, monstera, ya, polydendron, janda bolong dan seterusnya, ya, itu kelak akan hilang. Ya. Sudah? Artinya adalah ya ibaratnya manusia ini kembali lagi ada di awal.
Kalau dia sendiri laki-laki, untuk dia lah itu. Kalau berdua dia sama ada saudarinya lagi, nah 2/3 untuk dia, 1/3 untuk saudarinya tadi, ya kan? Tentu kalau butuh uang, ya bisa saja saudari yang bayari atau saudara yang bayari. Kalau nggak ada uang membayar, terpaksalah dijual rumah. Iya nakku, kalau masih ada pula pembagian harta itu cukup untuk beli tanah sekaligus bangun rumahnya. Kalau nggak kan kontrak lagi balik. Gitulah kira-kira hidup ini. Jadi kita ini jangan merasa tentram, enak, nyaman, udah punya rumah. Nggak ada masanya kalian akan kontrak lagi balik. Meskipun kita nggak berharap seperti itu. Ya, bisa jadi potensi ke arah sana ada. Nggak mungkin kan satu rumah semua berkeluarga di situ semua. Nggak mungkin itu. Ya, jadi sekarang coba ya, bekal tertinggi apa? Ilmu. Dengan itu bisa kita orang yang berilmu bisa mendapatkan dunia akhirat. Ya, ilmu syar'i Mas Ustaz. Oke, kita lihat di sini supaya jangan banyak cerita. As-suratul ula an tastaghriqul furud jami'al mal fayasqutul ikhwah wa yufridul jaddi sudus. Oke, kita lihat. Halakatil halikah, seorang wafat meninggalkan zaud suami, meninggalkan bintun putri, meninggalkan bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, berarti anak laki-laki sudah meninggal duluan ya. Kemudian meninggalkan ibu, meninggalkan saudara kandung, meninggalkan seorang kakek. Oh, banyak ahli waris. Yang jelas dari sini kita lihat nggak ada asabah. Kalau asabah udah selesai ini, nggak perlu pembahasan jaddu sama aksakik karena mereka tertutupi. Mahjub dia langsung semua ini. Bintu ibn pun mahjub. Ya. Bintu jadi asabah dia selesai permasalahan. Tapi permasalahan kayak gini, ashabul furud semua ini. Ya. Lalu kita buat sebuah yang seperti ini. Oh, inilah ahli waris. Lalu kita lihat di peta. Di peta inilah kita anggap peta ada jad dan akh atau jad dan ukh, gak ada masalah itu. Yang penting dia permasalahan jaddun dan ikhwah, kan bisa juga nanti akhwat ya. Oke. Ada berarti ini ada permasalahan di sini. Di sini dia baru masuk dalam pembahasan kita ini. Berikan dulu bagiannya 1/4. Kenapa? Ada anak. 1/6 ada keturunan. Bin setengah sendirian gak ada sobah, ya kan? Bintu ibn dia 1/6. Kenapa? Karena ada bibinya dapat 1/6, namanya takmilatus sulusain. Coba kalian murojaah lah, jangan pula kalian pusing yang Ustaz sampaikan ya. Aduh pusing saya, entah apa bilang Ustaz ini, kan gitu ya. Buka lagi bukunya anakku yang kalian ringkas itu maka Ustaz bilang ringkas ya, baca ringkasannya itu. Kemudian jad dalam masalah ini ya, berikan haknya 1/6, kan dia bagiannya 1/6 ya. Ya, dalam masalah ini dia 1/6 baki. Ini kan hanya jad di sini asabah sama aksakik. Tapi keurutan kakek ini yang lebih tinggi. Ya kan? Lihat masalah jihah. Nah, kalau kita mainkan kaidah syarat-syarat kakek, ya kan, berapa aja bagian kakek? Kan ada yang pertama dapat sudus tambah baki kan gitu ya. Seterusnya sisa. Kan gitu, ya. Cuma kita kan harus hitung dulu di sini aksakik terhalang di asalnya duluan, nggak usah diberikan dulu. Sudah, kenapa? Ada kakek, tunggu dulu nanti, kan gitu ya. Ya, karena permasalahannya ya ada ashabul furud yang lain. Nah, oke, kita lihat, hitung, lihatlah berapa KPK dari penyebut ya, 4, 6, 2, 6, 6 gitu. Berapa yang bertemu mereka itu kelipatan terkecilnya? 12 ya, 12. Baik, 12 inilah nanti harta itu dipecah. Baru suami dapat 1/4. Oh, 12 bagi 1/4. Oh, engkau 3 bagian dari 12 ini. Dah, ambillah. Misalnya kalau 12 juta misalnya lah ya, 12 juta. Oh, 3 juta untuk suami. Ya. Ibu dapat 2. Oke. Ya. Ibu dapat 2, kasihlah 2 juta. Misalnya ini hitungan awal dulu. Kemudian Ben, anak perempuan dapat 6 dia besar sendirian ya kan, langsung. Dapat 6 juta dia. Ini menyempurnakan 2/3 bibinya, dapat 2 juta juga. Dapatlah dia. Sekarang coba kita hitung dulu ya. Kakek ya. Kakek dapat 2 juta. Coba kita hitung. 12 enggak, jangan 12 udah lebih. 2, 4, 10. 10 ya. Tambah 2, 3 udah 15. Lewat. Ini kan kalau seperti ini kita katakan harta dihabiskan oleh seluruh ashabul furud. Kan udah habis. Kalau udah lebih berarti udah habis. Paham? Nah, di saat inilah kakek
Apalagi yang sisa? Enggak ada yang sisa, bahkan kurang kan? Kurang. Tapi urutannya seperti ini. Tapi nanti ada pembahasan masalah hisab, ya. Udah. Di saat kondisi ini nakku, itulah diberikan tetap untuk kakek 1/6. 1/6. Sudah, karena dia tidak boleh. Kalaupun mau diberikan lebih, apalagi mau lebih, malah uangnya kurang kan gitu. Cuma usulnya, pokok permasalahannya, KPK-nya diangkat menjadi angka 15. Berarti harta itu dicoret ini, ya, dicoret. Misalnya harta ditinggalkan 12 juta, kalau ini tadi sudah selesai misalnya ya, harta ditinggalkan 12 juta, maka 12 juta bagi 12 yang 12 juta itu dipecah menjadi 15 bagian, itu maksudnya. Tadi kalau 12 juta dipecah menjadi 12 juta, enak menghitungnya gitu. Ini dipecah menjadi 15 juta. 15 dipecah menjadi 15. Sudah? Lalu diberikanlah dari 15 ini berapa yang didapatkan oleh mereka ini. Paham nak aku? Kalau pusing-pusing sedikit awal-awal memang gitu, tapi kalau bersungguh-sungguh baca lagi, kaitkan yang sebelumnya, nggak paham tanya ustaz. Jangan nggak paham tidur, aduh susah kali tidur saya, nggak bisa lah itu sampai kapanpun. Paham ya? Baik, yang kedua, an yakunal baqi ba'dal furud aqal min sudus fayasqutul ikhwah wa yufridul lijad. Anda di sini nakku, di sini karena dia nggak ada yang sisa, ya kan, maka ikhwah nggak dapat. Berarti disinilah mahjub itu. Siapa yang menghalanginya? Inilah kakek ini tadi. Paham? Nggak ada yang sisa. Sudah? Di sini kasusnya begitu juga. Sisa setelah dibagikan ashabul furud lebih kecil dari 1/6. Maka kalau dia lebih kecil dari 1/6, apalagi mau dikasih sama saudara? Kakek saja kurang, sedangkan kakek kan nggak boleh dari 1/6, nggak boleh lebih kecil, dia harus 1/6. Ini sisanya malah 1/6, kan gitu, ya. Maka di saat ini saudara nggak dapat apa-apa, kemudian diberikan ya kakek 1/6, lalu hitung ulang, gitu maksudnya, hitung ulang. Pokoknya kakek nggak boleh lebih kecil dari 1/6. Kalau dia 1/6, kalau lebih kecil dari 1/6, kakek harus kasih 1/6. Lalu yang lainnya gimana? Hitung lagi balik ulang, gitu caranya. Nah kita lihat. Halakat halikah, seorang wanita meninggal, zaud, tinggalkannya suami, tinggalkannya anak perempuan, tinggalkannya cucu perempuannya anak laki-laki, tinggalkannya kakek, tinggalkannya saudara seayah. Ini kan dua-duanya asobahnya ini ya. Mereka juga ashabul furud, juga asobah. Tapi kakek lebih tinggi daripada Suami dapat 1/4 karena ada putri, ya. Setengah sendirian. Ini untuk menyempurnakan 2/3 dapat 1/6, karena bibinya dapat setengah. Kakek 1/6 tambah baki, seharusnya ada sisa 1/6 tambah baki. Kenapa? Dia asobah tambah baki, kan gitu ya, 1/6 kasusnya. Nanti dimurajah lagi ke bagian-bagian ini. Li'ab biarkan dulu, lihat dulu cukup enggak, nanti malah enggak cukup, kan gitu. Dihitunglah berapa KPK dari penyebut ini. 4, 2, 6, 6. Jumpa berapa? 12 juga kan? 12. Oke. 12 bagi ini 1/4, dapat 3, dapat 6, dapat 2, dapat 2. Hitung. Ya, 10 udah 13. Ini artinya adalah udah 13 kan gitu. Artinya adalah seharusnya sisa 1 ini. 12, ya kan? Seharusnya sampai sini saja ini. 6 2 tambah 6 tambah 3 udah 12. 11 kan gitu. 11 ya. Paham enggak ini? 11. Kalau kita enggak hitung dulu kakek, karena kan kakek ini nanti ditentukan berapa bagiannya. Sudah? Baik. Ternyata sebelum diberikan hak kakek saja pun harta itu sudah habis 11 bagian, tinggal 1. Ya, tinggal 1 dia. Kan enggak mungkin kasih 1 ke kakek. Lah atau kita buat dulu 1 itu samakah dengan 1/6 atau lebih kecil dari 1/6? Oh, kita lihatlah dari KPK ini tadi 12. 1 itu ya berarti 1/12, ya kan? 1/12. Sini 1 ini berarti 1/12, bukan 1/6, ya, 1/12. Kenapa? Karena 12 bagi 12 nanti 1. Paham gak ini? Saya ulangi. Kita berhenti dulu sampai sini. Sampai ini saja udah 9.
KPK kan 12. Ini saja udah 11 Mas Ustaz ya. 9 tambah 2 11. 11. Oke. Kan nggak mungkin dikasih 2, orang hitungannya juga masih 1 kok. Sisa 1 kan? Sisa 1 ini. Maka kalau 1 itu lebih kecil dari 1/6 atau lebih besar, lihatlah ke KPK. Berapa sebetulnya 1 itu ke KPK ini? 1 itu ya 1/12. 1/12 dari 12 ini. Maka dapat ada angka 1. Berarti 1/12 kan lebih kecil dari 1/6. Tidak boleh kakek diberikan lebih kecil dari 1/6. Harus 1/6. Oh, kalau 1/6 berarti 2 di sini lebih. Oh, enggak apa-apa, naikkan ke 13. Baru lagi hitung lagi balik. Nah, nanti. Ya. Paham? Artinya adalah berarti dengan kondisi seperti ini saudara enggak dapat apa-apa. Kakek saja kurang bagiannya kok. Kan gitu. Maka di saat ini saudara tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang tadinya harta dipecah menjadi 12, balik hitung ulang, pecah menjadi angka 13. Ya, kalau uangnya 10 juta tadi misalnya ya, atau 100 juta lah, 1 miliar. 1 miliar dibagi 12 awalnya. Lalu pada perhitungan kedua ulang lagi, 1 miliar bagi 13. Nah, baru diberikan bagian-bagiannya masing-masing. Dia dapat 300 juta dari 1 miliar itu, dia dapat 600 juta dari 1 miliar itu, dia dapat ini 1 dari 13 miliar itu, ya, dia dapat ini seterusnya. Paham? Di saat ini saudara seayah tak dapat. Kenapa? Karena harta lebih kecil dari 1/6. Tentu 1/12 lebih kecil dari 1/6. Ya? Baik. Paham? Oke. Yang ketiga, mana dia? Yang ketiga, an yakun al-baqi ba'dal furud sudus. Sisa setelah dibagikan kepada ashabul furud itu, ya, sisa berapa? Sisa 1/6. Fayakhudul jad, maka diambillah 1/6 itu oleh kakek. Yaskutul ikhwah, kalau gitu gugur lagi ikhwah. Illa, ada pengecualian dalam masalah akdariyah, yang ini akan kita bahas pekan depan, masalah akdariyah ini, ya. Apa itu masalah akdariyah? Yang jelas kita ulangi dulu. Kalau misalnya di sini enggak ada yang tersisa, diambil oleh ashabul furud semuanya, maka kakek diberikan 1/6. Ya. Artinya adalah hitung dulu semua ashabul furud di luar kakek dan ikhwah. Di luar kakek dan ikhwah. Ya. Berapa dulu ashabul furud dapat yang didapatkan oleh ashabul furud yang lain itu? Ya. Dalam kasus yang pertama tadi kan kita lihat, ya, kita tinggalkan dulu kakek dan ikhwah karena nanti adalah dilihatnya adalah ashabul furud yang lain, berapa yang sudah mereka ambil. Nah, di sini pada kasusnya tatkala bagian harta yang dibagi 12, ya, mereka telah di sini mereka telah mengambil 13. Iya kan? Habis harta, ya kan? Balah kurang lagi 1. Nah, maka di saat kondisi ini kasih 1/6, hitung lagi ulang. Nah, yang kedua, ya, yang kedua ini, ya, kita hitung sampai bin, ya, bin. Ini jumlahnya 11, ya. Dari 12 ini 11 sudah diambil, tinggal 1. Maka harus kita tanyakan, satu bagian dari 12 itu 1/6 kah? Atau lebih kecil dari 1/6? Iya, satu dari 12 seperti 1/12, kan begitu? 1/12, hanya 1/12-nya. Ya, lebih kecil dari 1/6. Oh, langsung kakek nggak boleh dapat 1/12, harus 1/6, letak 1/6, hitung lagi ulang. Udah? Nah, kondisi yang seperti ini, ya, sisa setelah dibagikan ashabul furud yang lain, sisa 1/6. Ya udahlah, kasihlah ke kakek itu. Karena kakek nggak boleh lebih kecil dari 1/6. Contoh ini. Kecuali nanti kalau masalah kemudian saudara nggak dapat apa-apa, ya, kecuali dalam masalah akdariyah, ya, di poin yang ketiga ini. Seseorang meninggal, tinggalkannya putri, tinggalkannya cucu perempuan dari anak laki-laki, tinggalkannya nenek, tinggalkannya kakek, tinggalkannya saudara sekandung. Bin dapat setengah sendirian kan? Ini dapat 1/6. Takmilatul sulusain. Jadah dapat 1/6 juga.
dah jad dapat 1/6, sepertinya jad 1/6 bagi. Kenapa? Jad itu kan istilahnya nanti ini sebetulnya, ya, nanti. Kita enggak usah hitung sampai sini. Ya, baik. Kita yang ini aja dulu. Ashabul furud yang lain, karena ini kan pembahasan tersendiri dia. Oke. Sampai sebelum jad ini berapa udah habis? Ah gitu dia yang hitungnya. Jadi berapa nih? 2, 6, 6. Berapa KPK? 6 lah ya. 6. 6,5 dapat 3, 6,5, 6/6 dapat 1, 6/6 dapat 1. Jumlah 3, 1, 1, 5. Sisa berapa? Sisa 1 kan? Sisa 1 bagian. 1 bagian itu dari 6 berapa? 1/6. Ya udahlah, kasih kakek 1/6, dapatlah dia 1. Kakek saudara kandung enggak dapat apa-apa, habis harta. Paham? Ya, kecuali dalam masalah al-aqdariyah. Ini dia al-mas'alatul aqdariyah. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.